Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 7 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk ide-ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar Aftok edisi terakhir 6 Desember. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar tentunya, dan satu saham ya untuk masing-masing penonton. Baik, kita langsung mulai dari ISG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG ditutup naik 0,9% di 7.100, yang mana ini adalah resist yang sudah dibentuk beberapa hari terakhir ini, dan sementara ini masih ditutup sana ya. Jadi masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stoko ya. Minggu ini adalah prosesi naik sebelum terjadinya koreksi nanti. Kita akan lihat nanti koreksinya seperti apa, tergantung dengan titik tertingginya ya. Nanti kita akan lihat yang sementara ini kita proyeksikan masih di bawah 6.900 gitu ya untuk higher low nantinya ya, karena higher low terakhir cukup rendah yaitu di 6.680, seharusnya naik di 6.800an ya untuk higher low selanjutnya. Tetapi sekali lagi kita akan mengikuti proses market ya, dinamika market dan sebagainya. Yang jelas di sini ada gap-gap di bawah yang terbuka untuk saat ini, sehingga memungkinkan nanti ada aksi take profit dan bisa menyebabkan ISG ini membentuk sebuah higher low baru. Itu harus diantisipasi tentunya ya. Sekarang ini mungkin ada saham-saham yang perlu di take profit ya, tentunya itu harus hati-hati ya, jangan sampai Anda kehilangan momentum ya untuk menjual ya. Kita harus perhatikan baik-baik saham-saham yang kita miliki tentunya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, tolong bahas target penurunan UNTR jangka panjang. Kemarin kalau nggak salah sudah saya bahas di Aftok edisi berapa. Anda bisa cari di Telegram. Begini caranya. Ya, ini Telegram, BF Advisor, ketik United Tractor. Terakhir kita bahas di edisi ini ya, kalau nggak salah yang nanya juga sama ya. Jadi jangan diulang-ulang lah ya. Jangan panjang apalagi ya. Jadi ya ini Anda bisa tonton lagi apa yang kami sampaikan di edisi tersebut ya. Edisi 8 November. Oke, kita coba lihat sekarang perkembangannya, apakah sudah turun atau belum. Yang jelas target masih sama, belum berubah ya. Target terakhir kita pasang di 21 ini, sekarang di 21.700. Target kita di 21.150 sampai dengan 19.000. Kalau nggak salah Anda nanya bisa nggak ke 12.000 lagi ya, saya jawab itu ya sementara ini kita akan lihat yang di terdekat dulu ini ya. Jadi targetnya menurut kami masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Aftok terakhir. Jadi buat para penonton mungkin ya, terutama yang bertanya untuk jangka panjang, fundamental ya, itu kan akan cukup lama untuk berubah ya. Tentunya akan, kalau masih bulan lalu atau minggu lalu mungkin masih relevan untuk kita lihat lagi gitu ya. Jadi perlu dilihat pembahasan cara ngelihatnya tadi. Anda masuk ke Telegram, ketik kodenya, semua yang kita bahas mau bener mau salah, prediksi kita bener mau prediksi kita salah, semua akan ada di Telegram. Anda tinggal ketik supaya itu mempermudah Anda. Kalau Anda nonton satu persatu per edisi gitu kan, nanti kan Anda ngeliat pembahasan saham yang lain dan durasinya panjang. Nah, untuk mempermudah, masuklah ke Telegram, ketikkan kode saham yang Anda ingin lihat pembahasan terakhir gitu loh ya. Dipergampang, dipermudah supaya Anda cepat dapat informasi yang Anda inginkan. Caranya gimana? Masuk ke Telegram, kolom pencarian, ketikkan UNTR, ketikan Goto, ketikan apalagi misalkan BBCA misalkan ya, semua ada di Telegram. Oke, untuk United Tractor masih sama. Oke, Pak tolong bahas FWCT, MSTI dan MSIE, satu saham ya. Untuk jangka pendek or jangka panjang, kalau saya lihat fundamentalnya LK-nya ketiga kode emiten itu bagus ya. Kalau saya sarankan
Kalau Anda sudah melihat dari sisi fundamental ya fokus aja jangka panjangnya gitu loh. Kalau Anda memang punya plan investasi ya, karena ya jangka pendek itu akan menjadi tidak relevan dengan plan Anda jangka panjang gitu loh ya. Kita akan bahas satu saham yang paling pertama, Bu. Kita tidak berpihak dengan saham manapun. Yang paling pertama disebut ya itulah yang kita bahas. Gitu. Gitu. Karena kita tidak ada kepentingan dengan saham-saham itu. Fundamental dulu kita akan lihat. Dia sudah lihat sih, tapi mungkin kita akan lihat dulu ada nggak ya kira-kira di sini. Nah ini ya. Jadi bagus atau tidak ini relatif, lagi-lagi siapa yang lihat. Kalau kita seperti yang Anda tahu, buat penonton-penonton yang sudah pernah menonton analisa fundamental kita, tentu saja harus growth, profitabilitasnya harus di atas 5% untuk NPM-nya. Nah kalau kita lihat dari pertumbuhan ini baru ya, baru IPO kapan ya ini ya, belum lama lah ya. Kapan tuh? Bulan Februari, jadi kurang dari 1 tahun ya. Kita lihat dari data yang ada di TradingView gitu ya. Berarti kinerja yang valid itu adalah kuartal 1, 2, dan 3 harusnya kalau sudah ada. Nah bagaimana kita lihat di sini? Wah ini rugi. Ya, rugi nih. Nih ya, rugi. Silahkan di cross check ya, di TradingView rugi. Jadi otomatis nggak perlu lihat-lihat yang lain-lain, ya ini nggak masuk ke pilihan kami gitu loh. Rugi ya nggak masuk lah. Orang yang profit aja ada yang tidak kita pilih gitu ya, karena mungkin terlalu tipis dan sebagainya. Oke, nah bagaimana untuk ya dia tanya jangka pendek juga ya. Mungkin jangka pendek dia masih bisa naik ya, ini mulai uptrend. Jadi bukan berarti saham yang fundamentalnya itu jelek atau katakanlah rugi ataupun tidak tumbuh, bukan berarti sahamnya tidak bisa naik ya. Ini harus diluruskan. Berbeda kalau kita mau investasi dengan trading. Kalau trading kita lihat potensinya, makanya di PTL kita trading saham apapun, mau itu untung, mau itu rugi, mau tumbuh, yang penting ada potensi naik kita tradingkan. Berbeda dengan peer dan peers ya gitu. Nah bagaimana teknikalnya? Karena ini saham sangat baru, dia baru menguji 0,289 ini, mungkin setidak-tidaknya dia bisa ya, selama kecenderungan naik yang ada Anda lihat ini moving average-nya naik, ini masih bisa ke 0,3 ya. Target minimal pullback ya 112 atau di atas 110. Seperti itu potensi jangka pendeknya ya. Semoga menjawab ya, karena ini pertanyaannya ini cukup campur-campur ya, pertanyaan jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Jadi kalau bisa fokus, kalau Anda melihat menurut Anda bagus, coba menurut dia bagus nggak gitu. Sekali lagi ini menurut kami loh, belum tentu benar juga. Silahkan Anda olah lagi. Apakah Adi bisa turun seperti Wika? Berapa Pak targetnya? Nggak punya tapi ingin lihat possible untuk swing di harga berapa? Kita lihat Adi, ya bisa-bisa aja ya. Ini target kita masih belum tercapai nih, bentar lagi paling 334 ya, bisa. Turun seperti Wika, ya turun tentunya ini downtrend. Ya toh, target pullback sudah tercapai, kemarin juga sudah reject MA60. Breakdown support 400. Ya ini target support, target turunnya. Ini target turun terdekat ya. Dalam jangka panjang ya, dengan diikuti dengan fundamental yang mungkin kalau nggak salah masih profit dia daripada Wika yang sudah rugi itu ya, artinya ini mungkin saja masih dia untuk turun lebih jauh ya, sekalipun fundamentalnya masih plus atau misalkan masih dia masih positif, masih mencetak laba bersih gitu ya. Tetapi kan Anda lihat tren kinerjanya seperti apa, utangnya seperti apa ya. Kemungkinan yang terjadi seperti waskita dulu yang pernah kita bahas tuh, WSBP bisa ke 50, waskita disuspend dan sebagainya, sampai kita dibilang anti BUMN ya. Anda lihat sekarang seperti apa hasilnya ya. Ini ya tidak tutup kemungkinan, apalagi tahun politik ya kan. Tahun politik Anda lihat, Anda sudah masuk di market di 2015, saya ingat sekali setahun setelah Pilpres ya, hancur tuh ya. Anda cek aja chartnya 2015. Kita buka di mana ya. Nah ini oke, Adi nih ya waktu itu ya. Nah ini mulai menurun ya, 2016
Ini cukup bisa dikatakan ya cukup volatile waktu itu ya. Nah, sebelum dia menemui reversal di 2018. Ya waktu itu memang peak performance-nya di 2013 ya. Setelah itu di 2015 ya ini rontok dari 2.800 sampai ke 1.400. Waktu itu ya lumayan juga ya. Karena ekspektasi orang bisa naik lebih tinggi dengan adanya program-program Jokowi waktu itu ya. Nah, ini ternyata tidak lebih tinggi dari sebelum ganti presiden. Nah, itulah ya ekspektasinya lagi-lagi tidak sesuai dengan realitanya ya. Kemudian saham ini turun ya sampai dengan saat ini gitu ya, dari berapa ini 3.000-an waktu itu ya. Kita 2015 itu cukup ya bisa dikatakan trading ini cukup agresif sama Adi Wika Waskita juga ya. Nah, seperti itu. Jadi apakah ini bisa menyusul? Ya, sangat bisa. Bisa cek fundamentalnya, walaupun dia positif saya rasa ya cepat atau lambat dia akan sama nantinya ya, seperti itu. Lanjut ya, Pak Yap tolong bahas PGEO, target naik bisa ke berapa? Target naik ya, sekarang emang naik. Oke, kemarin naik tapi sekarang ini dia turun ya, hari ini dia turun. Kita akan lihat potensi kenaikannya. Ini target turunnya sudah tercapai, relatif sudah tercapai di 0,6 yaitu di 1030. Jadi target pullbacknya mungkin di EMA 60 ini target naik untuk swing ya, di 12.15 atau di 12.20. Itu target jangka pendek untuk swing. Oke. Tekim masih bisa turun lebih dalam ke berapa, Pak? Oke, sekarang ini TKIM proses turun menuju support konsolidasi, karena dia konsolidasi ya sebenarnya ya, konsolidasi jangka panjang seperti ini. Kita akan buka di sinilah ya. Gimana sih cara kita melihat ini konsolidasi atau uptrend atau downtrend? Salah satunya kita melihat moving average-nya ini. Anda lihat kecenderungannya apa? Naik, turun, atau mendatar? Jelas ini mendatar sejak 2020, flat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa trading. Sekali lagi ya, dalam trading yang kita cari adalah potensi upside-nya. Jadi ini memang konsolidasi gitu. Nah, kemudian potensi turun yang ditanya ya, bisa turun lebih dalam ke berapa? Nah, ini support konsolidasinya terdekat di 6275 itu satu. Kemudian yang memungkinkan untuk turun karena di situ juga support yang cukup penting 5750 di bawah 6000. Ini bisa ke sana. Tetapi ini sekali lagi Anda trading kalau konsolidasi itu seperti yang saya sudah sering katakan, kita harus tahu dulu potensi upside berapa persen. Kemudian kalau kita bisa, kita sabar menunggu di area support. Syukur-syukur dia sudah confirm rebound. Kita bisa jadi memungkinkan untuk meminimalisir kemungkinan rugi gitu loh ya. Sudah risknya sudah kecil, memungkinkan possibility untuk kita salah gitu loh. Nah, sekarang ini kan lagi turun, ya udah dilihat aja gitu loh. Jadi kebanyakan orang nggak sabaran dibeli makin turun gitu ya. Oke, jadi sabar ya, sabar menunggu sampai dengan tekanan jualnya nanti mereda sampai ada mulai muncul lagi tekanan beli. Konfirmasinya pastinya akan ada, nggak mungkin ujuk-ujuk naik gitu kan ya. Mungkin ada beberapa hari dia diem dulu, kemudian ada mulai muncul naik-naik. Nah, Anda bisa ikuti itu dengan proteksi yang ketat, karena bukan berarti Anda beli di support konsolidasi kemudian Anda aman, bukan berarti. Bisa aja dijebol ke bawah atau breakdown support. Baik, bahas PGO secara teknikal tadi sudah. Bahas Goto sama Omet dong, apa bisa naik tinggi sahamnya, naik ke berapa ya. Naik dan turun itu semua saham bisa, asalkan dia tidak disuspend, tidak tidur di 50. Tidur di 50 pun masih bisa naik. Ini pertanyaannya harus diperinci, apakah bisa saham Goto naik ke 200, ke 300, nah gitu misalkan gitu ya. Jadi supaya kita bisa lihat nih, apakah ini bisa naik Goto? Ya bisa, kemarin kan kita sudah jelaskan di target price
Anda cari dong di Telegram, Anda tonton pembahasan terakhir. Nih, ya, lihat ya, A, B, C, B-nya itu naik dan signifikan tentunya. Kenapa begitu? Karena nominal kecil. Ya, signifikan setiap orang berbeda-beda, tapi menurut kami kalau bisa naik di atas 10% itu sudah termasuk naik signifikan. Ya, gitu. Itu toh? Nah, ini sudah ada di Telegram YF Advisor. Anda bisa lihat secara gratis. Oke, sudah saya jawab semua ya. Apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan isi kembali kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan pertanyaan yang jelas, keterangan untuk apa. Seperti misalkan apakah saham A bisa turun ke sini, apakah saham B bisa naik ke sana. Sebutkan angkanya supaya kita bisa lihat kemungkinannya seperti apa. Apakah masuk akal atau tidak dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimana, misalkan tanya mau investasi, fundamentalnya menurut dia bagaimana nih, masuk nggak, layak nggak, dan sebagainya. Gitu ya, jangan pelit-pelit lah, nulis kalau bisa yang panjang, yang jelas, ya jangan berbelit-belit, tapi menjelaskan lah apa yang Anda harapkan dari pembahasannya. Gitu, jangan asal tulis ya. Jadi supaya apa? Supaya Anda dapat informasi yang utuh, informasi yang jelas sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Begitu juga dengan konsultasi menjadi member. Konsultasi itu saya baca beberapa konsultasi member baru itu ya cuma nanya support dan resist, itu sia-sia Anda join itu ya. Tanya itu strategi ya. Misalkan saham A sekarang lagi turun, strategi untuk tradingnya seperti apa? Apakah ditunggu dulu, apa dibeli sekarang? Kalau nunggu di harga berapa gitu. Tuh strategi. Nanti bagaimana trading plan-nya? Stop loss di berapa banyak alokasi yang untuk saham ini, berapa lot kira-kira maksimal yang bisa dibeli supaya aman dan sebagainya. Itu bisa dikonsultasikan. Jangan cuma tolong Pak, saham gue tuh support dan resist di berapa lah, ngapain kamu support resist doang ya, tanya di F-Talk ini sudah tahu ya gitu. Oke, jadi saya harapkan Anda bisa, agar tidak mubazir, Anda join itu ya, dapat konsultasi yang berkualitas. Ya kalau Anda tanya seperti itu ya advisor saya juga jawabnya ya seperti yang Anda tanyakan tentunya. Tapi kalau Anda bisa bertanya lebih ke strategi, bisa bertanya misalkan portfolio Anda, itu akan menjadi mungkin lebih akan memberikan impact ya. Gitu ya. Ini untuk edukasi terutama untuk member-member yang mau join ke layanan kami, karena sangat banyak ini yang nunggu promo tahun baru dan sebagainya. Ini belum saya dapat info dari tim membership dan marketingnya kapan promonya. Tetapi ya kalau Anda mau nunggu promo ya tunggu aja. Tapi kalau urgent Anda mau konsultasi portfolio, karena momentum naik ini tentu saja ini adalah waktu yang tepat untuk merotasi, untuk merestrukturisasi portfolio ya. Jangan sampai nunggu turun baru kepikiran, aduh portfolio saya bagaimana nih, turun semua nih, harus diapakan nih dan sebagainya ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menonton F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.